Halo Sobat Kreatif Kota Denpasar, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ayu Sada Devi, salah satu staf dari Creative Hub and Art Space milik pemerintah Kota Denpasar, Dharma Negara Alaya. Dan hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, generasi milenial, yakni Putu Windy Santika, yang mana merupakan owner dari Jibol Babeker, DNG Production, Losita.co, Kayon Bali Wedding, dan juga Post Record. Banyak sekali yang telah dilakukan oleh Kakak Windy ini, dan kita langsung saja berbincang hangat dengan beliau, apa saja yang telah diraih dan berbagai macamnya. Baik, selamat siang, pagi, dan sore. Siang. Ini siang nggak ya? Selamat pagi ya? Jam berapapun? Tapi tetap selamat pagi. Selamat pagi, karena semangat pagi. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya nih, Kak? Sehat, sungkara lah. Oke, jadi dalam rangka Denfest ini pasti udah tahu dong, Denfest sekarang diadakan secara virtual. Lalu ada banyak sekali platform untuk mendukung UMKM yang ada di Kota Denpasar melalui denfest.creativi.id. Dan juga di sisi fotografi dan juga videografi pasti banyak banget dilibatkan dalam hal ini. Kira-kira sebelum pandemi ini melanda, apa sih kesibukan dari Kak Windy? Kalau kesibukan masih ya sama ya. Sebelum pandemi kerjaku memang di sini ya, di videographer ini. Aku lebih konsennya di video klip musik Bali. Itu lebih konsennya ke sana. Tapi 2 tahun belakangan ini aku lebih seriusnya ke film. Mencoba untuk memproduksi sebuah film itu sih. Wow, luar biasa sekali. Mungkin bisa disebutin video klip dari band-band mana saja? Oke, kalau band belakangan ini yang pernah terakhir aku buat tuh yang Lolotnya. Jadi habis Lolot aku pernah buat Harmonia juga sama Jun Bintang beberapa. Tapi kalau emang aku dari nol itu sama Jun Bintang pertama emang. Untuk berkaryanya. Artis besar di dari sana Bali dulu. bisa dibilang. Lumayan sih. Habis itu ya company profile beberapa, wedding juga ada. Kalau lebih ke wedding itu ada 2, karena kenapa kayak tadi disebutin tuh ada banyak nama kan, itu cuma lebih kepada konsentrasinya aja sih. Jadi itu kalau klien ngelihat mau portofolio tentang wedding ya ada tempatnya. Jadi nggak amburadul lah kan seperti itu, karena setiap platformnya itu nanti ada yang megang teman-teman di rumah. Oh, jadi timnya ada banyak ya? Kita anggapnya rumah sih biar nggak terlalu wah kan, buat bilang kantor juga terlalu besar kan. Oke, jadi Jibolba ini khusus untuk video klip? Iya, itu video klip aja. Nah, untuk film tadi tuh boleh sharing sedikit nggak sih? Film apa, Kak? Film yang kemarin kita garap sama teman-teman itu kita buat Celokondong Mas The Movie. Itu yang rencananya kita mau tayangin nasional. Udah sih dalam proses untuk daftar segala macam sudah beres. Film sudah lagi tahap editing karena corona inilah. Jadinya proyeknya mandat itu mandat saat penayangan. Sebenarnya kemarin kita dapat jadwal tayang itu bulan Maret. Oke, jadi untuk film. Memang pandemi ini agak mempersulit. Iya. Tapi gimana sih cara dari Mas Windy dan juga rekan-rekan dari Jibolba untuk menanggulangi hal tersebut? Pasti teman-teman di rumah juga penasaran. Aku di saat pandemi gini harus apa sih? Aku punya kepintaran untuk fotografi ataupun videografi. Apa yang harus aku lakukan gitu? Bedanya ya kalau saat pandemi ini, kalau aku sih ke Asungkara ya sampai saat ini kerjaan masih ada. Yang buat kerjaan itu ada tuh yang membedakan sekarang sama sebelumnya itu ya sekarang kita harus lebih kreatif, itu aja sih. Dalam artian kreatif itu apa yang harus kita perbuat di saat kondisi saat ini, karena kalau dibilang bidang video itu kita mau buat apapun bisa sebenarnya. Satu itu, yang kedua itu kita harus melihat peluang. Nggak harus kita dalam artian tuh, contoh aku kasih contoh satu, ada restoran mungkin yang mau buat iklan segala macam. Kalau aku pengen makan restoran itu gampang aja, aku tinggal tukar produk aja dengan mereka. Nah, kalau di saat seperti sekarang ini, dalam artian tukar produk itu nggak harus semua apa yang kita kerja itu harus dengan uang gitu aja sih. Itu satu bisa sharing, dalam arti itu satu restoran aku ajak sharing. Oke, yuk kita tukaran produk, yuk aku buatkan videonya dengan sesederhana mungkin kan, tapi nggak jelek-jelek banget sih, dalam arti itu emang standarnya kita untuk jualan. Jadi di sana ada tukar produk, kita di sana makan sepuasnya kan. Nah, dari produknya yang udah jadi itu kan aku juga nge-share. Dari pihak restoran juga nge-share kan. Jadi aku juga ada bahan untuk jualan. Nah, kita harus manfaatin teknologi. Endorsement barter gitu. Iya, jadi saat aku publish itu, restoran yang lain tuh nanya kan juga,
Iya. Berapa Bisa sih? nggak? Nah, apalagi sekarang kita buatnya konsepnya ke protokol kesehatan atau new normalnya gitu. Lebih ke sana konsep videonya. Jadinya tuh kalau kita jalan-jalan ke restoran A atau ke villa A atau kemanapun ada protokol kesehatannya. Oke, jadi memang sekarang ini video untuk protokol kesehatan, untuk new normal, ya lagi- pariwisata itu lagi digiatkan sekali. Lagi Saya digiatkan. merasakan sih karena memang ikut menjadi talent dalam hal tersebut. Ya Wih, kan? Jadi, bisa nih, bisa. sebenarnya saya kode aja sih, nah, mungkin nanti kedepannya kita bisa kolaborasi bareng. gitu Siap. kan, Ya, sama tahu nanti kan ada project. Nah, iya, Tapi- saya juga merasakan itu untuk barter itu apakah memang untuk pancingan di awal Pancingan, aja? karena sifatnya itu menguntungkan ya untuk dua belah pihak. Satu sisi kita juga punya konten kan, bahan untuk kita promosi. Karena media kita untuk promosi saat ini tuh udah jauh lebih gampang sekali ketimbang dulu. Kalau dulu kan kita harus bayar TV. Ya, sekarang Belum bisa bayar penayangannya berapa platformnya kali ya. banyak. Platformnya kita sudah punya media sosial masing-masing kan. Mau kita ngepost 24 jam terus tiap menit. Jadi itu kalau saat pandemi ini kita harus lebih banyak bergerak aja sebenarnya. Iya. Kita dilatih untuk lebih aktif sebenarnya. Pemikirannya lebih liar. Ya, gitu. harus Jadi, kita harus ngapain nih. membaca Kalau kita peluang. cuma ngeluh aja nggak dapat apa, nggak ada kerjaan, nggak ada yang ngasih kerjaan. Nah, itu sobat kreatif, jadi harus lebih awam dengan sekitar gitu loh. Jadi Ya. lebih awas dengan peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Misalnya sekarang lagi pembuatan video new normal, kita harus kenapa enggak kita ajak cari sponsor gitu misalnya seperti itu, pancingan di awal, nanti pasti rekanan-rekanan selanjutnya bakalan datang gitu kan. Yap, jadi itu dah. Iya, jadi mungkin untuk tantangannya nih, untuk pembuatan video itu sendiri pasti mengeluarkan biaya dan dana. Mulai dari alat dan baterai, terus juga tenaga bensin, itu gimana tuh menurut kakak? Kalau itu sih aku lebih mikirnya itu dah. Setiap kita mau buat suatu konten itu kan pasti ada pengeluarannya. Paling tidak pengeluaran yang pasti itu bensin udah pasti. Kalau alat, kalau aku lebih mentingin pakai alat yang udah ada aja. Jadi nggak sewah-wah mungkin. Jadi aku lebih nekanin kepada ide cerita karena untuk alat tuh bagi aku ya itu nomor 2 gitu. Yang pertama Ide itu skill. yang mahal. Oh iya, ide dan skill Ya, itu yang pertama. Walaupun kita- take-nya pakai HP gitu ya, Ya. masih tetap. Karena aku pernah kok buat video klip pakai handphone kemarin. Dapat nominasi Anugerah Musik Bali kemarin tahun lalu. Oh, itu bareng sama siapa kalau boleh tahu, Kak? Sama Afara. Oke. Jadi aku sana buat project membuat video klipnya itu menggunakan handphone. Oke, jadi alat memang bukan batasan ya buat Bukan teman-teman batasan. sobat Yang penting kreatif di ide rumah. cerita. Mungkin memang pengen untuk terjun di dunia ini, tapi masih alatnya tuh masih minim, masih bisa pakai HP karena setiap orang pasti mempunyai smartphone sendiri, gadget Ya, sendiri. awal sekarang udah nggak. Ya, masyarakat umum pun pasti semua udah prioritasnya pasti punya handphone yang berisikan kamera. Sekarang kita harus lebih giat itu ya di kreativitasnya aja. Kita mau buat apa nih dengan sebuah handphone nih? Jangan kita terpatok harus dengan alat yang mahal baru bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus tuh enggak. Selain video untuk new normal, akomodasi, hotel-hotel, terus juga restoran, apa aja sih kesibukannya sekarang ini? Sekarang aku belakangan ini ya sambil aku buat itu aku berkebun. Wah, berkebun jauh sekali ya dari video jadi Jauh ya. berkebun. Ya kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang lihat instastoryku, palingan aku beberapa hari itu upload lah tentang aku berkebun. Aku berkebun hidroponik di rumah. Wih, bukan promosi ya. Oh, dijual ya? Dijual sih aku ya pasti aku jual juga karena apapun yang menghasilkan itu dah, apapun yang bisa menghasilkan duit ya aku jalanin. Harus bisa pintar-pintar membaca peluang Iya. gitu ya, kayak. Karena aku dari hobi lah bisa menghasilkan itu nanti itu. Oke. Jadi nggak bosan lah jadinya. Iya, karena sekarang ini lebih aktif orang-orang untuk berkebun, menghias tatanan rumah. Tapi kalau misalnya berkebun hidroponik yang bisa dijual itu kayaknya bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sobat Iya kreatif sih. di rumah sih. Karena semua ide tuh aku dapetin semua dari media sosial kok. Banyak kita dengan satu handphone tuh bisa ada jutaan ide, inspirasi di sana. Jadi itu bukan ruang terbatas sebenarnya. Apa kita bisa akses di sana kan? Mau kita mau pikirnya ke negatif, ya negatif banyak banget. Karena tergantung kitanya aja mau kemana arahnya. Iya, benar banget. Jadi buat teman-teman di rumah jangan berkecil hati walaupun kita lagi diterpa pandemi seperti saat ini, jangan stuck gitu di tempat hanya memikirkan keburukan atau negativity dari pandemi ini, tapi tetaplah
berpikiran atau berinovasi yang lebih giat lagi gitu, mengasah skill yang kita punya. Apalagi kalau misalnya untuk fotografi itu memang ada apa namanya, kan kakak mau melanjutkan studi magister di ISI, pasti ilmu tentang videografi dan juga fotografi itu ada gitu kan. Ya mungkin bisa dibagi sedikit apa aja sih yang perlu didalami dalam menjadi videografer gitu-gitu. Oke, kalau videografer ya, aku lanjutin pendidikan ini kan satu sisi emang kebetulannya aku ingin dalam arti biar pendidikanku ada di situ kan, di Sarjana 2 itu. Habis itu yang kedua supaya nambah wawasan sama teman. Sama relasi itu penting itu sebenarnya. Tujuanku sana tuh ya relasinya banyak. Aku bertemu nih sama orang-orang yang beda-beda genre nih. Ada tabuh, tari, dengan sama-sama bawa misi ya emang positif, dalam arti positif, dia nggak ngeluh gitu. Pesan positif itu ya aku ikut kreatif jadinya, ikut mengenal bidangnya mereka masing-masing, ya menambah wawasannya sih intinya itu. Habis itu yang kedua tadi apa aja mau bilang? Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang di rumah pengen menjadi videographer seperti Oke. kakak, mungkin ada tips and trick. Tipsnya satu, yang sukses seperti kakak gitu. Satu, jangan pernah yang namanya kamu takut untuk menciptakan sesuatu. Contohnya di videographer ya. Kalau mau buat film pendek atau buat sebuah video klip, itu kan butuh cerita kan. Misalnya, takut nanti ceritanya jelek segala macam. Nggak usah takut. Karena apa yang kamu ciptakan di sebuah film ataupun video klip itulah yang emang sebenarnya kamu rasain, kamu harus tuangkan di sana. Yang sebenarnya harus kamu tekankan itu bagaimana caranya yang kamu rasain, yang kamu ingin tuangkan itu emang real, emang harus terjadi di sebuah gambar itu. Karena di sebuah film tuh kitalah Tuhannya gitu. Jadi setiap orang Kita bisa setting, ya kita bisa setting kok, kita membuat orang bertengkar tuh bisa. Sekarang pendalaman karakternya aja. Oke, aku bilang tadi ide dari kepala kita sendiri itu yang harus penting, ide kreatif itu. Alat tuh nomor 2 sebenarnya. Jadi kebanyakan sih anak-anak muda sekarang tuh berpikir, aku nggak ada alat loh kak untuk buat karya segala macam. Itu udah harus dirubah mindset itu, karena apa? Yang terpenting itu adalah idenya. Nah, kalau kita tidak punya ide yang bagus, mau alat segabrek banyak ya, mau buat apa nih? Kan nggak tahu jadi ya. Nah, kalau udah kita punya idenya bagus, kebanyakan sih yang bisa buat film tuh orang yang senang menghayal kayaknya. Oke, jadi kakak senang menghayal. Senang menghayal ingin jadi orang kaya tapi nggak jadi. Mungkin bisa sharing ide itu biasa kakak dapetin gimana sih? Apa suka merenung gitu? Apa bagaimana? Nah inilah aku kasih tahu ya, agak aneh sih. Nggak tahu ya, mungkin setiap orang punya caranya tersendiri kan untuk. Kalau aku misalnya nih dikasih project tentang video klip, kan ini aku udah lagu buatin dong konsep. Jadi aku mau datengin konsep tuh aku harus naik motor dengerin lagu tuh ke jalan. Aku jalan aja keliling jalan ke Denpasar. Cukup unik. Biasanya saya mendengar tuh kalau yang diem bengong. Iya, ada yang lagi di mana. Kalau aku nggak di jalan, sambil denger tuh lagu. Oke, jadi ngukur jalan dulu sambil denger lagu, nanti pas jalan itu ketemu dah idenya, baru aku balik pulang, baru aku catat. Itu pasti berjalan seperti itu. Itu pasti seperti itu. Itu udah makanya aku bilang, berarti setiap orang tuh ada caranya mereka untuk membangkitkan mood lah. Mood ya bilang ya, mood. Yeah. Dalam membuat cerita segala macam. Karena kalau aku buat cerita tuh semua video klip itu ya karena aku buatnya tuh harus yang beda semua untuk cerita. Harus ada signature sendiri. Iya, rasanya biar beda lah dari karya yang lain. Makanya kadang-kadang aku agak lama buat itu, emang aku ingin membuat sesuatu yang, karena karya itu kalau udah jadi kita nggak bisa rubah lagi, apalagi udah dipublish kan. Iya. Nah, karya itu akan abadi lah istilahnya, nggak bisa kita hapus mau kayak gimana lagi. Karena jadi ide kakak ditolak gitu sama klien. Kalau ide ditolak pernah sih. Itu memang harus melalui proses pendekatan gitu. Iya, balik lagi saat kita meeting sama klien tuh, kalau emang dia pengennya apa, aku udah buatin ternyata ditolak, ya kita harus rubah lagi, balik lagi kan dia yang minta. Tapi perjalanan dari awal, ya. Bukan setelah selesai jadi. Tapi kalau bisa kayak video klip, beda konsepnya memang video klip sama company profile. Company profile kan lebih banyak klien yang menentukan. Tapi kalau di video klip, kita lebih banyak diskusinya. Jadi kayak yang punya musik, apa filosofi lagunya, dari lirik segala macam. Nanti aku buatin cerita, kita meetingin lagi apa yang kurang segala macam. Nanti kalau udah kita nemu titik terangnya, baru kita syuting.
Oke, mungkin bisa dibagi tahu juga suka dan dukanya nih menjadi seorang videographer ataupun Suka dan content dukanya. creator seperti kakak. Suka dan duka ya banyak. Kalau dibilang dari awal aku belajar ya gitu. Apa namanya? Aku dulu belajar bukan dari sekolah ya untuk dapetin bidang ini. Oh, jadi berawal dari mana? Memang dari otodidak. Oke. Oke, dari pendidikanku sebenarnya itu SMK itu programmer, IT. IT. Aku habis itu S1-nya aku di Stikom ngambil desain. Udah jauh, baru aku di S2 ini baru aku ngambil perfilman. Nah, lebih mendalami karena aku belajar video ini dari kelas 3 SMP. Itu kenapa tuh bisa kepikiran untuk membuat konten video atau menjadi videographer tuh? Karena aku mau lihat sebuah gambar itu menarik aja sih. Jadi aku senang menghayal ya, balik kayak tadi aku senang menghayal ya. Aku nonton sinetron apapun pasti aku menghayal. Kalau orang udah senang menghayal tuh pasti takut nonton film hantu. Aku paling takut nonton film hantu. Tapi kayak tadi saya lihat di Instagram kakak itu ada film hantu. Ya itu itu salah satu mana karya yang aku nggak senang buat itu tapi aku harus coba gitu. Iya. Jadi Film hantu itu aku memang paling malas nontonnya. Karena aku selain nonton itu takut itu aku kebawa. Aku pasti gitu. Pulang tuh parno sendiri. Ya, kalau aku diajak nonton film hantu di bioskop palingan 40%-nya aku nonton. Sisanya aku diam aja gitu. Nggak denger apa. Oke, jadi emang tidak harus berada di zona nyaman gitu, harus Iya, mencoba habis segala itu sesuatu. banyak sih sebelum itu. Karena ada kekurangannya kalau aku diminta klien buat film hantu emang bener serem. Aku masih bilang belum bisa gitu. Makanya aku masih belajar dulu kan. Belum bisa lah. Maksudnya aku memang nggak mau, bukan nggak mau, tapi belum siap untuk ngambil itu. Tapi aku masih tahap belajar sekarang kan. Kayak kemarin dilihat itu, aku masih nyoba sama teman-teman buat film pendek mengenai film horor gitu. Masih nyoba gitu. Dan di saat syuting ya palingan ketinggalan memori pernah gitu. Wah, iya mungkin bagi tahu tadi kayak sempat cerita lucu yang pernah dialami selama proses pembuatan video. Mungkin dari kapan ya kakak mulai terjun di bidang Terjun ya, kalau aku bilang dari skala hobi kan dari SMP nih, jalan ke menginjak SMA. SMA aku masih buat video-video jalan-jalan aja kan. Cerita kayak ngevlog dulu, aku udah ngevlog sering. Zaman-zaman SMA tuh. Aku kuliah awal tuh di tahun 2012 kalau nggak salah. Itu aku langsung pas aku dikenalin sama RIST namanya. Salah satu ya sutradara di Bali lah buat film juga dia, video klip juga dia. Jadi aku sempat hampir 6 tahun di sana bekerja. 6 tahun, dalam arti 6 tahun tuh aku bekerja di sana sampai akhirnya dia yang nyuruh aku untuk buat usaha itu sendiri di rumah sampai sekarang. Gitu. Kisah lucunya mungkin bisa dibagi. Lucunya di situ aku pernah editing nih, aku ngedit video nih. Aku dikasih edit video klip. Jadi aku cara dia ngajar tuh yang unik bagi aku ya. Itu kalau dibilang nggak paham cara dia ngajar tuh bisa, marah besar. Aku pernah nih ngedit video klip, lagi diajarin ngedit kan. Dia ajarinnya tuh cuma 10 menit aja. Kamu harus buat cerita ini biar menarik gitu aja. Jadi guide-nya cuma itu aja. Buat video ini biar menarik. Ceritanya apa? Kamu tonton cuma file dulu. Oke. Aku udah keringetan dingin nih. Aduh, aku nggak pernah buat lagi. Yang aku disuruh buat itu video klip. Artis tadi bilang, video klipnya Kiss dulu. Aku udah lama gemeter lah kan. Akhirnya tuh ya udah aku coba. Tapi kamu ngeditnya di sini ya, di rumahku. Aku ngedit di rumahnya dia. Itu aku ngedit tuh hampir 6 hari. Terus ngelebur pagi sampai sore malam. Aku pulang mandi, besoknya lagi datang. Saking aku pengen buat itu yang perfect kan. Aku keluarin lah semua skillku di video kan. Aku pengen nunjukin ke dia bahwa aku tuh bisa gitu. Udah 6 hari itu. Udah selesai. Nah, aku masih buka nih proyeknya. Oke, coba lihat dong hasilnya bagaimana gitu. Apa oke apa enggak? Aku udah ini sekarang. Yang aku pikir tuh, ada revisi beberapa aja aku harus buat, aku harus benerin kan. Karena aku merasa video yang aku buat tuh udah perfect banget gitu. Tapi setelah dia tonton kan tuh klip tuh, ada 3 menitan klipnya tuh, udah selesai. Habis itu masa di Ctrl A di delete dah. Habis di delete tuh di save sama dia. Jadi di save file kosong? Ya, di save lagi sama dia, dikeluarin proyeknya. Habis itu dia nggak ada ngomong apa. Diam aja, aku udah diam, udah mau emosi kan.
berantem dah nih. Saking aku udah diam, pengen nangis sebenarnya. Itu loh aku beberapa hari. Dia cuma, yuk duduk, yuk kita minum aja. Dia kan senang minum arak tuh. Jadi yuk kita duduk minum aja yuk. Nggak usah dah kamu buat video klip gitu. Kenapa nih orang ini? Ya tapi setelah aku minum beberapa jam tuh, baru dia bahas bahwa yang kamu buatnya nggak ada rasanya gitu. Nah, di sana aku belajar bahwa segala sesuatu tuh harus dibuat dengan rasa gitu. Kamu nggak harus nunjukin skill yang hebat. Kamu nggak bisa mendalami rasa dari gambar ini itu aja. Aku suruh kamu clue-nya itu pelajarin gambarnya itu, ya kamu rasain dulu adegannya seperti apa. Nah, itu penempatan gambarnya di mana yang bagus itu sebenarnya dari sebuah video klip tuh. Dididik untuk menjadi seperti sekarang ini. Ya, kalau itu ya enggak sih. Karena kalau aku lebih nekenin di itu dah di cerita sama penempatan di mana harus klimaks gambarnya ini harus di mana harus ditempatin gitu. Harus menyatu gitu ya, dengan lirik lagu itu jadi susah ya. efek segala macam itu nomor 2 sebenarnya, itu sebagai pemanis sebenarnya. Kalau dibuat efek segala macam anak SMA pun bisa buat. Sekarang balik lagi ke rasa gambarnya itu. Buat orang nonton tuh biar dia nangis ya nangis orang itu nonton. Ke gembira ya gembira, karena yang nonton kan dia lagi sedih, pengen dia dengan gambar yang gembira, dengan melihat gambar aja orang udah gembira. Jadi itu aja sih. Kita harus merasakannya itu dulu. Itu aja. Itu yang terberat nih. Kalau misalnya pembuatan proyek terberat yang kakak pernah jalanin. Kalau berat sih enggak pernah ya. Semua berat juga. Tapi bisa terlewati gitu ya. Kalau berat enggak sih. Kalau konyol-konyol itu banyak. Aku ketinggalan memori pernah. Pagi-pagi jam 4 pagi berangkat ke Tamblingan. Bawa kamera mau nyari sunrise. Sampai sana aku jam 5:30 hidupin kamera, memori nggak bawa. Oke. Yang paling jauh aku pernah ke Lombok. Itu sama tim. Memori juga jangan. Bukan, aku ke Mandalika waktu itu. Mau syuting band. Nah, jadi aku buat drone kan. Iya. Mau syuting kan tuh Mandalika bagus banget tempatnya tuh. Nah, jadi aku syuting di sana. Yang aku lupain tuh baling-baling drone-nya. Jadi baling-baling drone-nya ketinggalan di rumah. Oh, itu konyol banget. Di situ juga nggak ada yang jual. Kalau nggak ada yang jual, kalau belinya di mana nggak ada tempat juga, nggak tahu ya. Seperti itu sih kegilaannya. Inspeksinya di lapangan tuh bagaimana? Tetap jalan aja. Tetap jalan aja. Jadi yang kita rubah tuh adalah ceritanya aja dikit. Dari segi gambarnya oke nggak jadi pakai drone, tapi gambar yang lain aja. Oke, luar biasa sekali perjalanan karir. Nah itu bukan perjalanan ya kayaknya. Itu aib sebenarnya. Tapi nggak pakai sharing aja. Kita pelajaran. Iya, pelajaran ya kita paling tidak harus prepare-nya itu. Iya. Pembelajarannya. Kalau memori hilang ya, atau kayak isi di dalamnya tuh korup, pernah nggak sih kak? Oh itu pernah, sampai dicaci-caci klien tuh pernah. Itu cara menanggulanginya bagaimana buat teman-teman mungkin yang baru terjun? Ya satu, kita harus tanggung jawab itu ya tanggung jawab moral aja sih, minta maaf kalau dibilang filenya bakalan balik kan masih susah. Iya, jadi yang paling tidak dari segi pembayarannya kah? Itu kan juga kesalahan yang kita nggak ingin lakukan kan sebenarnya. Tapi kalau emang itu terjadi ya udah kita minta maaf. Mau bagaimana lagi? Mau gimana lagi? Tuhan. Halo. Pernah kok gitu aku memori hilang tuh. Kalau misalnya kakak kan sekarang udah berada di gedung yang luar biasa ini, tempat saya bekerja ini, gedung Dharma Negara Alaya. Menurut kakak apa sih yang bagus dan yang kurang dari gedung ini? Oke, aku lihat dari gedung ini itu bagus banget. Apalagi untuk generasi muda kan. Aku masuk pertama kali itu waktu acaranya Anugerah Musik Bali. Itu pertama kali aku ke sini. Jadi aku baru masuk pertama tuh udah ngelihat, wah ini banyak kali ini ada inspirasi di sini. Iya. Langsung kebayang nggak sih, aku mau buat ini nih? Ya kebayang kok. Sampai aku mikir ini bayar apa enggak ya? Itu aja sih. Itu. Untuk saat ini masih belum berbayar. Oh gitu. Iya, jadi mungkin bisa langsung aja appointment dengan tim kami di Dharma Negara Alaya. Iya. Apalagi di sini kita punya audio visual, terus juga itu dah aku bilang. Ruang editing gitu. Nanti bakalan ada color grading room juga. Jadi pasti mendukung sekali buat teman-teman sobat kreatif yang ingin bergelut di dunia videografi dan juga fotografi, bisa mampir ke Dharma Negara Alaya. Betul begitu kakak? Ya, berarti emang gedung ini emang fungsinya untuk Creative Hub dan juga untuk memancing kreativitas anak-anak asli loh. muda. Bagiku ini adalah salah satu tempat yang pertama kali aku kunjungi ada di Bali lah khususnya.
Iya, di Bali memang baru pertama kali dan bergerak gitu loh. Ya, aku bilang, oh komplit ya dalam itu di semua lini ada. Iya. Bukan di videografi aja, semua kan untuk pameran kuliah ada. Dan itu semua bisa berkumpul di sini. Yes. Para penggiat seni itu. Yang ku menariknya tuh di sini itu emang terbuka untuk umum ya. Apa umumnya itu apakah sebuah perusahaan mau buat sesuatu boleh ke sini apa? Boleh. Jadi Boleh ya? untuk umum, Umum. untuk segala usia, segala bidang Oke. itu bisa. Ini menarik jadi, banget. Yang aku menarik itu ada gedung, ada ruangan apa namanya? audiovisual untuk penayangan screening. Iya, itu. Yes, itu namanya. Karena sekarang lagi giat-giatnya anak-anak muda tuh lagi berkreatif buat film kan. Short movie lagi. Short movie banget. itu. Ya paling tidak aku bisa ngarahin lah mereka untuk ke sini aja. Karena ini tempatnya asik banget. Ya mungkin kedepannya kita akan ada penayangan rutin setelah pandemi ini pastinya ya. Oke, Atau ya. selama pandemi ini juga bisa, karena kemarin juga udah sempat ada penayangan film tapi dengan protokol kesehatan yang berlaku, dengan jaga jarak, terus juga penggunaan hand sanitizer dan banyak titik-titik hand sanitizer di Dharma Negara Alaya, jadi jangan khawatir. Jadi untuk teman-teman kreatif atau sobat-sobat kreatif di rumah yang ingin berkarya tuh jangan takut lagi tidak ada tempat atau platform untuk menayangkan hasil karya kalian. Iya. Karena di sini Denpasar kita punya Dharma Negara Alaya, dan misalnya kalau ada teman-teman nih yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang videografi, mungkin bisa tanya-tanya sama kakak yang ada di Jibolba Baker. Mungkin kita bisa sharing nama Instagram kali ya kayak, jadi bisa teman-teman yang mungkin ingin bertanya bisa langsung tanya langsung ke kakak Boleh. via Instagram di atau Bagus komen Windy boleh YouTube sini. atau di Jibol Babakar juga boleh, sama aja kok. Mungkin bisa dikasih tahu kak, mungkin juga tips and trick untuk teman-teman yang mau bergelut di dunia ini, apa aja sih, memberikan harapan lah di tengah pandemi ini kita harus apa sih gitu. Oke, bagi untuk teman-teman gini lah ya, kreatif yang ada di Denpasar khususnya kan, kita sekarang harus lebih berpikir bahwa kita nggak boleh ada di mana titik kita harus memikirkan pandemi aja terus. Bukan pandemi sih, virus ini ya. Karena itu membawa aura negatif, pikiran itu terutama. Jadi kita harus berubah mindset itu, kita harus kreatif dengan menciptakan sebuah karya di bidang masing-masing. Nah, contoh di gedung ini tuh banyak sekali menginspirasi, tempat menarik, semuanya ada. Tugas kita satu ya itu untuk menjaganya aja. Jangan baru dikasih gratis kita pakai seenaknya kan. Nah, apalagi ini tempat tuh yang sebenarnya yang harus kita konsen itu adalah untuk merawatnya gitu. Yang merawat tuh bukan ya pegawai di sini ya, kita juga. Aku di situnya sih pesannya bahwa gedung ini itu untuk dari kita untuk kita. Nah, jadi kita harus rawat ini tempat ya, janganlah seenak udahnya pakai tempat kan di sini. Walaupun ini gratis kan belum tentu semua kita bisa obrak-abrik di sini ya, tetap kita harus punya rasa memiliki, itu yang poin penting. Karena gedung ini tuh kedepannya pasti buat kita terus untuk berkarya. Itu juga banyak ada spot-spot menarik di sini, mungkin bisa dicek juga Instagram Dharma Negara Alaya di @dharmanegara_alaya. Satu pertanyaan terakhir ini untuk kakak, harapan dan pesannya untuk kegiatan Denpasar Festival yang dilaksanakan secara virtual nih. Menurut kakak bagaimana sih? Harapannya ya semoga berjalan dengan lancar ya. Ini kan baru pertama kali ya untuk virtual ya. Oke. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Aku sangat apresiasi banget ya. Karena di saat kondisi seperti ini, Denpasar masih bisa menjalankan festival ini walaupun dengan secara virtual. Tapi kita harus secara tidak langsung harus mempelajari itu kan. Satu sisi teman-teman dari penggiat seni supaya tetap bisa beraktivitas, jadi yang nonton tetap bisa dari rumah kan, dengan menggunakan virtual. Gedung ini juga berfungsi untuk penggiat seninya untuk membuat suatu hal yang mungkin yang membedakan itu cuma dari segi virtualnya aja kan. Iya. Contoh kayak di atas ada pertunjukan, mungkin dia bisa lihat menuahkan pertunjukannya dia tuh melalui virtual, jadi yang nonton tuh ya lebih bisa dari rumah kan, sesuai dengan protokol kesehatan yang sekarang ini. Itu aja sih. Iya, pesannya untuk teman-teman atau untuk Denfest sendiri ke depannya bagaimana? Pesannya supaya lebih baik lagi, sama lebih melibatkanlah semua lini penggiat seni. Terutama memang sih banyak yang udah maestro kan. Jadi di bawahnya mereka supaya
ada lebih pengalamannya lebih banyak lah. Tapi merasa terbantu nggak sih Kak dengan adanya Denfest? Pasti kan karena virtual, secara tidak langsung pasti membutuhkan tenaga dan juga keahlian dari sosok-sosok videografer dan juga fotografer. Terbantu, kalau aku bilang terbantu ya dari kita sendiri, misalnya kayak Denfest melibatkan penggiat seni di videografer misalnya. Mungkin dia sudah buat kayak dasar film festival kan atau segala macam. Jadi mereka sudah menyiapkan wadahnya itu. Sekarang tinggal cara kita mau implementasikannya dengan pandemi ini aja. Tapi kalau bagi aku Denfest hari ini memang keren di tahun ini. Luar biasa sekali perbincangan kita dengan Kak Windy dari Jibolba Baker. Terima kasih banyak Kakak waktunya. Semoga siap, mantap. Kita harus tetap berjuang walaupun di tengah pandemi ini. Ya, kita harus tetap berpikir positif. Bukan positif corona. Kita berpikir positif lah. Ya, jadi memang konklusi dari apa yang kita bicarakan hari ini, jangan terlalu fokus pada penyakitnya, tapi kita harus tetap fokus dalam gimana cara kita menggebrak atau meretas batas dari kemampuan kita gitu loh. Walaupun pandemi ini menerjang, kita harus tetap berkarya, berinovasi, lebih menggali lagi skill-skill yang kita miliki gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak. Mungkin kita bisa foto bersama lagi. Foto bersama. Kita akan selfie yang akan kita share di Instagram. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak. Dan untuk sobat kreatif lainnya, jangan lupa untuk tetap pantengin platform dari Denpasar Festival di zenfest.creativity.id, karena di sana akan banyak sekali ada marketplace dan juga ada jadwal pagelaran yang akan dilaksanakan di Denpasar Festival. Sampai jumpa di Artus Talk selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah sini. Bye bye.